Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 174. Oke lah, gak usah banyak emang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Serangan pedang bulu yang dibawa oleh Song Teng sudah semakin mendekati Mu Chen. Hal ini jelas mengundang banyak orang dan menjadi perhatian dari kondisi yang cukup memprihatinkan dari seorang Mu Chen. Namun siapa sangka jika sosok yang awalnya tidak bergerak, yaitu Mu Chen, mulai mengerahkan tangannya untuk menangkap serangan pedang bulu yang ada. Mereka jelas tidak menduga apabila Mu Chen bisa memulihkan tenaga di saat yang paling kritis seperti ini. Bahkan pemuda itu dengan mudah menangkap pedang bulu yang merupakan artefak seni kelas atas hanya dengan menggunakan tangan kosong saja. Song Teng yang melihat hal ini jelas sangat terkejut. Dia mulai bisa merasakan adanya ancaman yang datang dari Mu Chen dan dirinya mulai menyesal karena tidak mengirimkan pemuda itu ke alam baka ketika berada di lantai tingkat ketiga. Namun sekarang dia hanya bisa meningkatkan kekuatan dan juga kewaspadaan dari serangan mendadak yang telah dilayangkan Mu Chen ke depannya. Dengan gerakan cepat, Song Teng berencana untuk merebut pedang bulu miliknya yang masih ada di genggaman tangan dari seorang Mu Chen. Namun seluruh usahanya nampak sia-sia karena pedang itu telah digenggam erat Mu Chen dengan sangatlah kuat. Bahkan cahaya emas yang awalnya begitu memancar mulai terlihat meredup sedikit demi sedikit. Dengan senyuman yang cukup tengil, Mu Chen mulai berkata, "Karena kau sudah memberikan pedang ini padaku, kenapa harus diambil kembali? Karena saudara Song Teng sangat bermurah hati, maka aku akan menerima pedang bulu ini dengan senang hati." Setelah mengatakan hal seperti itu, Mu Chen mulai mengalirkan energi spiritual ke dalam pedang bulu tersebut. Song Teng yang melihat tindakan ini hanya tersenyum sinis dan dirinya yakin jika pemuda bernama Mu Chen akan gagal karena pedang bulu yang dia memiliki aura dari burung Raja Wali yang hanya bisa dimiliki oleh seorang anggota klan Raja Wali Emas. Jika Mu Chen masih terus memaksa, maka dia yakin bahwa Mu Chen pasti akan dilahap habis oleh aura dari pedang bulu tersebut. Mu Chen yang sudah mengalirkan energi di dalam tubuhnya mulai bisa merasakan adanya sebuah serangan balik yang mengarah pada dirinya, dan dia pun masih memilih untuk bersikap tenang serta memanggil simbol naga dan phoenix untuk menuju ke tangannya. Mu Chen berniat untuk menggunakan cahaya emas yang dihasilkan dari simbol naga dan phoenix untuk bisa memberikan tekanan kepada aura dari pedang bulu. Dan benar saja, kekuatan ini berhasil menekan pedang itu hingga membuat bulu-bulu emas yang ada mulai menghilang, digantikan dengan wujud pedang panjang bergerigi. Melihat bahwa dirinya telah berhasil, Mu Chen sudah siap untuk melayangkan serangan kepada Song Teng untuk menyelesaikan permusuhan di antara mereka. Dari kejauhan, Song Teng yang melihat adegan itu jelas tidak percaya, dan dia tak yakin bahwa aura binatang mistis akan begitu mudah ditekan oleh seorang Mu Chen, dan dirinya mulai berpikir apakah pemuda bernama Mu Chen ini juga memiliki garis keturunan dari binatang super yang telah mengalir di dalam dirinya. Di tengah keterkejutan itu, dia bisa melihat sosok dari Mo Fong mulai membantu Mu Chen untuk mengepung dari arah depan dan juga belakang. Gabungan dua kekuatan ini jelas akan membuat seorang Song Teng menderita kerugian, bahkan mungkin akan dikirimkan menuju alam baka pada saat ini juga. Dengan tenang dia mulai bernegosiasi dengan Mu Chen agar pertarungan kali ini tidak terjadi, karena hanya akan merugikan kedua belah pihak saja. Mu Chen yang menerima tawaran itu pun memutuskan untuk meminta Song Teng agar pergi meninggalkan menara pemurnian tubuh kuno. Namun hal itu jelas akan merugikan Song Teng karena dia tak bisa maju ke tingkat kelima, hingga kehilangan sebuah kesempatan untuk bisa mendapatkan hadiah besar di puncak dari menara ini. Song Teng pun mulai mencoba bernegosiasi kembali. Dirinya bertanya soal apa yang sebenarnya diinginkan oleh Mu Chen dengan senyuman yang puas. Mu Chen berkata jika Song Teng tetap ingin berada di dalam menara ini, maka dia harus memberikannya 3 juta cairan roh tertinggi. Mendengarkan hal seperti itu, kemarahan jelas tergambar di wajah dari seorang Song Teng. Dia tidak memiliki sebanyak itu, bahkan dirinya hanya memiliki sekitar 1 juta cairan roh tertinggi saja. Namun Mu Chen yang telah mengetahui hal seperti itu pada akhirnya tetap meminta 1 juta cairan roh tertinggi yang dimiliki oleh seorang Song Teng.
Dengan tidak ikhlas, pemuda itu terpaksa memberikannya kepada seorang Muzhen, dan Muzhen yang mendapatkan cairan roh tertinggi jelas tersenyum dengan cara yang sangat puas. Dengan bangga dia pun mulai membagi setengahnya dengan Mo Fong. Jika bukan karena bantuan dari Mo Fong dalam mengulur waktu, mungkin Muzhen juga telah dikirimkan menuju alam baka. Tanpa ragu, Mo Fong pun mulai menerima hadiah dari Muzhen. Namun dia penasaran dengan keputusan apa yang akan diambil Muzhen ke depannya. Muzhen menjelaskan jika dia akan membiarkan Zhong Teng tetap berada di dalam tempat ini untuk sementara waktu, dan dirinya takut jika dia memaksa pemuda itu keluar saat ini juga, maka akan ada hal buruk yang akan dialami oleh Jiu Yu dan juga Mo Ling. Karena itulah kita hanya bisa membereskan orang ini ketika perebutan sudah berakhir. Mendengarkan rencana dari seorang Muzhen membuat Mo Fong tidak menyangka bahwa Muzhen sedikit licik, dan orang yang juga licik seperti Zhong Teng sebenarnya telah mampu dibodohi oleh Muzhen. Ketika perbincangan antara Muzhen dan juga Mo Fong terjadi, tiba-tiba Zhong Teng berteriak marah, "Kalian berdua sebenarnya telah menipu diriku." Dirinya jelas bukan orang bodoh yang percaya jika Muzhen dan juga Mo Fong akan melepaskannya begitu saja. Meskipun begitu, dia memutuskan untuk mundur dan tidak melayangkan protes ataupun serangan yang baru. Muzhen yang melihat hal ini mulai mengalihkan pandangan matanya ke arah Han San. Dia berterima kasih pada pemuda itu karena tidak ikut campur di dalam masalahnya. Mendengarkan ucapan dari seorang Muzhen membuat Han San hanya tersenyum simpul sebagai balasannya. Tak lama kemudian mereka mulai melihat jika jalan menuju ke tingkat kelima sudah terbuka. Melihat jalan yang merupakan lorong dimensi menuju ke tingkat kelima itu, Muzhen mulai merasakan sebuah rasa takut yang mendalam di dalam hatinya. Dan dia mulai bertanya pada Mo Fong tentang hal apa aja yang ada di dalam tingkat kelima tersebut. Namun Mo Fong juga tidak tahu apa yang akan menjadi ujian di tingkat kelima. Dari informasi yang ada, ujian akan terus berganti setiap tahunnya. Memikirkan hal seperti ini saja Muzhen mulai menerka-nerka. Tapi apapun yang terjadi ke depannya, dia tidak akan pernah mundur, dan dirinya yakin jika kitab suci naga dan Phoenix tingkat kedua pasti akan bisa dia buka dan juga dipelajari ketika berada di tingkat kelima dari menara ini. Tak ingin mengulur banyak waktu, mereka pun memutuskan untuk segera memasuki ke tingkat selanjutnya. Di luar menara, orang-orang mulai penasaran dengan tempat ujian seperti apa yang berada di tingkat kelima tersebut. Mo Ling yang masih setia di samping Jiu Yu mulai bertanya, "Kakak Jiu Yu, apakah Muzhen dan juga kakak Mo Fong akan bisa melewati ujian tingkat kelima ini?" Mendengarkan pertanyaan seperti itu, Jiu Yu tak bisa memastikannya karena dia tahu jika ujian di tingkat kelima juga di luar jangkauan dari dirinya. Bahkan dia hanya meminta pada Mo Ling untuk tetap tenang dan berdoa saja untuk keberhasilan Muzhen dan juga Mo Fong dari klan 9 Nether mereka. Kita kembali ke dalam menara. Setelah melewati penghalang energi untuk menuju tingkat kelima, mereka bisa melihat jika di depan sana ada sebuah dataran yang begitu luas dengan banyaknya mayat-mayat bergeletakan dan juga bau cairan merah yang sangat tajam dan juga amis. Karena hal inilah mereka mulai menyalakan energi spiritual di dalam diri untuk membentuk sebuah perlindungan. Tak lama cairan merah yang telah berceceran itu mulai berkumpul dan kemudian membentuk sesosok orang berwarna merah tua. Tatapan mata dari orang merah tua itu memperlihatkan sebuah niat jahat untuk mengirimkan orang-orang yang telah masuk ke dalam tempat ini menuju alam baka. Namun tidak ada emosi yang berada di dalam pandangan mata tersebut. Melihat sosok itu, 4 orang yang ada yaitu Muzhen, Mo Fong, Zhong Teng dan juga Han San mulai bergidik dengan sebuah kengerian. Mereka cukup takut dengan sosok berwarna merah tua yang baru saja muncul. Dengan tegas, sosok itu pun mulai memperkenalkan diri jika dia merupakan Raja Perang Merah. Muzhen yang mendengarkan nama itu jelas tidak tahu. Karena hal inilah dia memutuskan untuk bertanya pada Mo Fong, siapa Raja Perang Merah? Mo Fong yang mendengarkan pertanyaan ini segera menjelaskan jika sosok itu adalah manusia super kuat yang muncul
di dalam benua binatang ilahi ini pada zaman kuno. Konon dengan kekuatannya yang berada di tingkat kesempurnaan agung penguasa bumi, dia cukup untuk mengancam seorang yang berada di tingkat penguasa surgawi. Mendengarkan penjelasan seperti ini, Muzhen jelas terkejut dan dia yakin jika sosok Raja Perang Merah ini pasti memiliki sebuah metode khusus untuk menyerang. Tidak lama kemudian Raja Perang Merah mulai melayangkan pukulan yang membawa sebuah kemarahan bagi Han San dan juga yang lainnya karena mereka tidak siap. Meskipun Raja Perang Merah itu hanya sebuah halusinasi, namun kekuatan yang ada masih tidak bisa diremehkan. Dengan menahan serangan itu bersama-sama mereka akhirnya bisa lolos dari pukulan pertama. Melihat hal seperti ini, Raja Perang Merah segera berkata, "Aku telah mengalami peperangan yang tidak terhitung jumlahnya. Siapapun yang bisa memblokir tinju iblis pengorbanan diriku, maka aku akan mengajarinya jurus tingkat pertama." Mendengarkan hal ini, tidak ada orang yang tidak tertarik. Mereka mulai mencoba peruntungan yang ada demi bisa mendapatkan hadiah itu. Melihat tatapan mata serakah dari orang-orang tersebut, sosok Raja Perang Merah langsung melayangkan sebuah pukulan dengan aura kejam yang telah mencapai puncaknya. Langit di atas dari tempat ini mulai berubah menjadi lautan cairan merah dengan gelombang yang begitu mengerikan. Bayangan pukulan yang begitu besar mulai terlihat di mata dari seorang Muzhen. Meskipun pukulan itu masih cukup jauh, tapi energi yang telah dibawa sudah mampu untuk membuat mereka semuanya merasakan dan juga melihat bahwa tanah di tempat ini telah menjadi sangat retak. Kekuatan penghancur yang telah datang itu mulai membuat 4 orang ini gemetar ketakutan. Mereka mulai berpikir seberapa kuat tinjuan itu jika mengenai tubuh mereka. Dan pada akhirnya, Muzhen serta yang lainnya pun cukup menyesal dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan Raja Perang Merah tersebut. Karena sudah tidak memiliki jalan untuk mundur, mereka pun mulai membentuk sebuah pertahanan terkuat yang dimiliki. Han San memutuskan memanggil cahaya hitam yang membentuk seekor badak raksasa melindungi tubuhnya. Di sisi lain, sosok Zhong Teng telah memancarkan sinar cahaya emas yang berubah menjadi seekor burung Raja Wali yang memiliki simbol-simbol aneh di sayap dari burung Raja Wali tersebut. Hal ini juga telah membentuk sebuah pertahanan yang sangat luar biasa. Di sisi Muzhen, sosok Mo Fong kembali memanggil burung Phoenix yang membawa kekuatan api Phoenix berkobar dengan hebat. Burung ini jelas bukan berasal dari klan 9 Nether, melainkan milik dari klan Phoenix yang asli. Sementara itu Muzhen memanggil tubuh naga dan Phoenix yang tidak terkalahkan. Tepat saat mereka sudah mengeluarkan kartu traf masing-masing, bayangan tinju yang sangat besar berwarna merah mulai menyelimuti tubuh mereka berempat. Setelah menerima tinjuan itu, 3 binatang suci milik Mo Fong, Han San dan juga Zhong Teng mulai terlihat meledak tak berdaya. Ketiga sosok itu bahkan tidak dalam kondisi yang baik setelah menerima serangan pertama. Keadaan yang sama juga terjadi pada Muzhen. Pemuda itu nampak begitu kacau karena tulang-tulang di dalam tubuhnya tampak seperti mengalami sebuah retakan. Melihat bahwa tinju pertama saja sudah begitu mematikan, banyak orang yang tidak yakin jika tahap ini akan bisa dilewati. Tak lama, pukulan itu kembali ditekan oleh sang Raja Perang Merah hingga 3 binatang suci benar-benar hancur lebur. Merasakan keadaan lumpuh seperti ini, mereka tahu seberapa besar bahayanya kekuatan itu jika terus dilanjutkan. Seberapapun kekuatan yang mereka punya untuk menahan tinjuan yang akan datang, kekuatan mereka masih dianggap tidak sepadan. Di mana tinjuan itu dilayangkan, saat itu juga mereka bisa merasakan adanya sebuah kehancuran. Namun, mereka juga tidak memiliki celah untuk melarikan diri lagi. Kondisi dari keempat orang ini jelas sudah menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Cairan merah juga terus keluar ketika pukulan itu kembali dilayangkan oleh sang Raja Perang Merah. Tepat ketika pukulan ke-50 dilayangkan, Zhong Teng memutuskan untuk menyerah. Dan dirinya yakin jika hal ini terus berlanjut, maka dia akan bisa tewas. Mo Fong dan juga Han San juga memutuskan untuk mengikuti jejak dari Zhong Teng untuk menyerah.
Ketiga orang itu pada akhirnya mulai terlempar keluar dari menara ini karena sudah putus asa. Setelah kepergian dari rekan-rekannya itu, hanya tertinggal satu sosok yang tidak lain adalah Muchen, masih menolak untuk menyerah. Dirinya yakin jika kesempatan dan juga rasa sakit yang dia rasakan pada saat ini bisa memudahkan untuk menerobos ke level kedua dari kitab suci naga dan Phoenix. Ketika Muchen sudah merasakan jika energinya sudah cukup, dirinya memutuskan untuk melanjutkan terobosan secepat mungkin. Tak butuh waktu yang lama, cairan merah di dalam tubuh Muchen mulai menyatu dengan simbol naga dan Phoenix yang ada di tubuhnya kali ini. Hal itu membuat simbol tersebut nampak lebih hidup daripada sebelumnya, dan kemudian suara teriakan naga dan Phoenix yang kencang pun terdengar. Bersama dengan terobosan yang berhasil, bayangan tinju yang dimiliki Raja Perang Merah kini juga mulai menghantam kembali tubuh dari seorang Muchen. Namun, tinjuan kali ini bisa dihancurkan dengan mudah ketika tinju merah raksasa itu hancur. Tubuh Muchen masih memancarkan sinar cahaya emas yang begitu terang. Bersama dengan cahaya itu, untuk pertama kalinya simbol naga dan Phoenix pun keluar dari dalam tubuh Muchen, dan kemudian simbol naga dan Phoenix berubah menjadi bayangan yang mulai melilit tubuh dari seorang Muchen ini. Bayangan naga dan Phoenix membawa energi berwarna emas yang langsung tertuang ke dalam tubuh dari Muchen bagaikan air terjun yang telah mengalir dengan hebat. Di bawah aliran energi seperti itu, Muchen mulai bisa merasakan manfaat yang jauh lebih besar dari esensi binatang pemakan sebelumnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia yakin jika hanya sedikit orang di tingkat ke-8 yang bisa melawan dia. Di tengah lilitan naga dan juga Phoenix, tinjuan pun kembali dilayangkan oleh Raja Perang Merah. Muchen yang melihat hal ini hanya membiarkannya, karena dirinya mulai sadar jika tinjuan iblis pengorbanan diri bukan soal siapa yang bisa membalas, namun siapa yang mau berkorban sampai akhir. Dan dia yakin siapapun yang memiliki keberanian seperti itu, maka dialah yang akan menerima warisan dari Raja Perang Merah. Tak lama, serangan tinju itu pada akhirnya benar-benar menabrak tubuh dari seorang Muchen. Di luar menara, keadaan menjadi begitu sunyi karena ketika tinjuan yang raksasa itu mengenai tubuh Muchen, layar besar yang ada di langit langsung mati total. Jiuyu yang menyaksikan adegan seperti ini pun langsung pucat pasi, karena hubungan dari dia bisa merasakan betapa mengerikannya tinjuan yang ada. Dan dia yakin apabila Muchen saat ini pasti sedang terjebak dan memiliki peluang hidup yang sangat tipis. Tak jauh dari tempat Jiuyu berada, beberapa orang mulai bersorak gembira. Namun ada beberapa orang yang telah menyayangkan jika orang berbakat seperti Muchen harus mati sia-sia. Bahkan usaha yang pria itu lakukan menjadi hal yang tidak berguna untuk saat ini. Ketiga sosok yang telah terlempar keluar dari dalam menara, yaitu Mofong, Hansan dan juga Song Teng, mereka juga mulai menatap tidak percaya. Mofong menyesal kenapa dirinya tidak menarik paksa Muchen untuk mundur. Namun dia tak terlalu yakin jika pemuda itu telah dikirimkan menuju alam baka. Dengan sifat Muchen seharusnya dia tahu akan ada bahaya yang datang pada dirinya. Hansan juga mulai menatap menara pemurnian tubuh kuno dengan penuh penyesalan. Sementara itu tatapan mata dari seorang Song Teng terlihat lebih senang. Dia berpikir jika dirinya tidak perlu mengeluarkan energi yang besar untuk mengirimkan Muchen ke alam baka, tapi bocah itu sudah pergi sendiri. Jiuyu yang melihat kegembiraan di wajah Song Teng mulai tak terima. Perasaan ingin mengirimkan orang itu menuju alam baka langsung muncul dalam pandangan mata Jiuyu. Dengan cepat gadis ini pun langsung berdiri di hadapan Song Teng. Dia berkata jika masih terus bersikap seperti itu, maka dia tidak akan pernah segan untuk mengirimkan seorang Song Teng menuju alam baka yang sebenarnya. Tak lama kemudian sosok Lu Sui dari klan Gagak Petir muncul di samping Song Teng. Dan dia berkata jika Jiuyu masih ingin mengambil tindakan, maka dia juga tidak akan pernah segan untuk bergabung dengan klan milik Song Teng. Mendengarkan ucapan dari seorang Lu Sui membuat Jiuyu hanya bisa menyipitkan matanya dan melihat keadaan ini.
Mo Ling dan juga Mo Feng memutuskan untuk kembali ke sisi dari Jiu Yu, lalu mengaktifkan energi spiritual di dalam tubuh mereka. Karena keduanya yakin jika Lu Sui dan juga Song Teng cukup yakin apabila Mu Chen telah dikirimkan menuju alam baka oleh serangan tinju raksasa merah. Jiu Yu yang melihat kepercayaan diri itu hanya tersenyum sebelum akhirnya berkata, "Apakah kalian tidak ingat dengan ikatan yang aku miliki bersama dengan Mu Chen? Jika Mu Chen sudah dikirimkan menuju alam baka, bukankah seharusnya aku juga menderita luka yang parah? Bahkan aku juga ikut mati bersamanya." Memikirkan hal seperti ini saja wajah dari seorang Song Teng dan juga Lu Sui mulai nampak pucat pasi. Mereka berpikir jika semua perkataan dari seorang Jiu Yu memang ada benarnya. Tak lama kemudian sosok Mu Chen mulai terlihat dari kejauhan setelah dia berkata, "Siapa yang berani menindas pasukan dari klanku?" Mendengarkan suara ini banyak tokoh yang terkejut karena tak menyangka sosok pemuda bernama Mu Chen akan bisa keluar dari menara pemurnian tubuh kuno dalam keadaan baik-baik saja. Dengan mata terbelalak, Song Teng berseru, "Kenapa kau masih hidup?" Dengan senyuman yang senang, Mu Chen menjawab, "Berkat dirimu aku baik-baik saja." Jawaban ini membuat ekspresi wajah Song Teng menjadi muram karena tidak terima. Akhirnya, Mu Chen mulai mengarahkan pandangannya pada sosok Lu Sui dan dia tak menyangka jika memaafkan orang itu tampaknya percuma. Satu kesempatan yang dia berikan pada Lu Sui tidak dimanfaatkan dengan baik, justru malah digunakan untuk membantu Song Teng menindas Jiu Yu. Melihat pandangan mata yang cukup menakutkan dari seorang Mu Chen membuat Lu Sui sedikit ketakutan, namun pada akhirnya dia menekan rasa takutnya ini dan dia jelas tahu jika dua kekuatan besar digabungkan, maka Mu Chen akan bisa dikalahkan dengan mudah. Lagi pula, di dalam menara itu tak ada seorang pun yang benar-benar dikalahkan oleh Mu Chen. Bisikan pada akhirnya mulai terdengar dari arah yang lain dan mereka yakin jika bergabungnya Lu Sui dan juga Song Teng, maka kekuatan itu akan menjadi pukulan buruk bagi klan 9 Nether. Jika Mu Chen kali ini tak bisa mengatasinya, maka klan 9 Nether pasti akan dipermalukan. Namun mereka juga mengetahui dengan sifat Song Teng dan juga Lu Sui, keduanya tidak akan pernah memaafkan Mu Chen dengan mudah. Tak ingin mengulur banyak waktu, sosok Mu Chen pun mulai terlihat bergerak. Song Teng yang menyadari pergerakan ini pun mulai memutuskan untuk menghentikan pemuda itu, namun siapa sangka kecepatan yang dimiliki oleh seorang Mu Chen sudah meningkat drastis sehingga membuat Song Teng tak bisa mendeteksi keberadaan Mu Chen kali ini. Dari arah yang berbeda, Lu Sui mulai melayangkan sebuah serangan petir ke sembarang arah dan dirinya jelas tidak bisa melayangkan serangan yang akurat karena kecepatan Mu Chen di luar jangkauannya kali ini. Tak lama, cahaya berwarna keemasan mulai muncul di depannya membawa sosok dari seorang Mu Chen. Dengan pukulan yang tampak begitu kuat, sosok Lu Sui mulai terlihat bergetar dengan hebat. Meskipun pukulan itu tidak membawa energi spiritual, namun dirinya jelas mengetahui jika pukulan ini akan bisa mengirimkan seseorang di tingkat ke-7 menuju alam baka dengan sangat mudah. Melihat serangan dari Mu Chen yang sudah menggila, Lu Sui memutuskan untuk memanggil gagak petirnya untuk membentuk sebuah perisai petir sebagai pertahanan diri. Tak lama kemudian, dar, tinju emas milik Mu Chen pun sudah mengenai perisai gagak petir hingga menghasilkan suara ledakan yang bergemuruh, dan siapa sangka jika satu pukulan dari seorang Mu Chen akan benar-benar menghancurkan perisai petir yang membuat tubuh Lu Sui langsung terpental mundur sangat jauh. Jika dilihat lebih dekat, pemuda bernama Lu Sui itu telah menderita luka yang sangat parah, bahkan terlihat jika sosok itu sudah diambang kematiannya. Setelah berhasil mengalahkan Lu Sui dengan satu tinju saja, tatapan mata Mu Chen kemudian beralih pada sosok Song Teng. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Mu Chen juga akan mengamuk pada Song Teng ini, dan bisakah Song Teng menghadapi amukan dari seorang Mu Chen? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kabrasa.